Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epik antara Viswanathan Anand melawan Anton Demchenko. Partai ini terjadi pada 26 Desember 2017. Oke, sebelum kita ke partainya, buat kalian yang belum nge-subs, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, let's go, kita ke partainya. Di sini Anand sebagai putih dan Demchenko adalah hitam. Anand memulai permainan dengan pion E4 dan pion ke C5. Pembukaan Sicilian defense. Dilanjut kuda F3 dan pion ke D6. Next pion D4 dan pion kali pion. Kuda kali pion, dan kuda ke F6 menyerang pion. Anand melindungi pion dengan kuda ke C3. Di sini, Demchenko nggak memainkan pion ke A6, dia memilih kuda C6 mengajak pertukaran kuda. Ini adalah Sicilian defense, classical variation. Anand membiarkan tawaran itu, dan memilih gajah G5 menyerang kuda. Demchenko pion E6, persiapan gajah ke E7. Anand menteri D2 melindungi gajah dan persiapan rokade panjang. Baru di sini, pion A6 dimainkan dan Anand rokade panjang. Demchenko masih sibuk mengembangkan perwiranya dengan gajah ke D7 dan Anand pion F4, mulai menekan dengan pion. Baru gajah E7 dimainkan dan kuda ke F3. Guys, apakah kalian tahu konsep overloading? Ini adalah konsep dalam catur bahwa satu bidak hanya bisa menjaga satu bidak secara efektif. Kalau dia menjaga lebih dari satu bidak, maka dia disebut overload atau kelebihan muatan. Lihat guys, gajah di E7 menjaga kuda dan pion D6. Gerakan kuda F3 ini membuka serangan menteri ke arah pion. Jadi, jika gajah kali kuda dan gajah kali gajah, maka menteri bisa kali pion. Itulah yang dinamakan konsep overloading. Di sini saya nggak ngajarin ya, tapi saya hanya sharing apa yang saya tahu. Jika penjelasan saya ada yang kurang pas, marilah kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, di sini Demchenko pion B5, mulai membawa pionnya menyerang sayap menteri. Jelas Anand gajah kali kuda. Karena gajah sedang menjaga pion, Demchenko memakan gajah dengan pion, dan raja ke B1. Guys, langkah ini adalah akhir dari jalur opening book ini. Sangat panjang ya. Memang setelah SGM itu, sudah paham sama jalur-jalur opening kayak gini. Jadi bisa main cantik. Next pion B4 menyerang kuda, kuda kabur ke E2, dan pion ke H5. Anand pion F5 menyerang pion, Demchenko pion ke E5. Benteng G1 dari Anand untuk membuka file G dengan pion maju ke G4. Next, menteri B6 menyerang benteng. Anand tetap pion G4 dan menteri ke F2. Ini gerakan yang keren guys. Menteri menyerang banyak pihak, tapi yang bisa dimakan cuma satu. Anand melindungi kudanya dengan menteri D3. Sekarang menteri terkepung ya, tapi nggak diserang juga. Demchenko memakan pion G4 dengan pion, dan jelas benteng kali pion. Coba kita bahas sebentar. Perlu diketahui, pion H2 sedang dijaga kuda. Walaupun pion itu diserang 2 kali, benteng tetap nggak berani makan pion. Bukan takut dimakan balik sama kuda, tapi jika benteng kali pion, ada benteng G8 sekak, gajah menutup, dan menteri kali pion. 2 ancaman skakmat pada gajah. Di sini hitam sudah terkepung ya. Pol-polnya pol, hitam rokade panjang, benteng kali gajah, benteng kali benteng, dan menteri kali benteng sekak. Raja C7, kuda kali benteng, dan menteri kali kuda. Putih unggul kemana-mana. Oke, kita kembali. Demchenko nggak makan pion, tapi kuda ke D8 semakin bertahan. Anand benteng G2 menyerang menteri, menteri kabur ke C5. Next kuda G3, dan pion ke A5. Kuda D2 menjaga petak B3, dan kuda ke B7 mulai mengaktifkan kembali kudanya. Karena sayap menteri dirasa sudah aman,
menteri digeser ke F3, persiapan menteri G4, atau kuda ke H5, atau untuk memanggil gajah ke tengah papan. Demchenko pion A4, dan gajah ke C4 melindungi petak B3, dan menekan pion F7. Next benteng C8, dengan ide kuda ke A5 menyerang gajah. Jika gajah pergi, pion C2 diserang 2 kali. Kuda F1 gerakan terbaik untuk mencegah hitam rokade, tapi Anan cukup hati-hati dan memainkan benteng ke C1 melindungi pion. Gajah yang pasif coba diaktifkan oleh Demchenko dengan gajah ke F8. Persiapan gajah A6 untuk skewer ke arah kuda dan benteng. Sayangnya, pion F6 gak ada yang jaga. Anan mengambil kesempatan dengan kuda ke H5 menyerang pion dengan ancaman skak. Raja E7 melindungi pion dan menteri ke G4. Dirasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan, Demchenko kembali ke plan awal, yaitu gajah ke H6. Guys, apakah kalian tahu ini adalah gerakan blunder? Karena di sini, Anan memainkan kuda kali pion F6 dan mengorbankan kudanya. Ini adalah gerakan brilian. Coba kita analisis. Petak E6 dijaga pion, back rank hitam diincar menteri. Jika raja kali kuda, menteri ke H4 sekak, paksa gajah menutup, dan menteri kali gajah skakmat. Inilah konsep penarikan raja. Oke, kita kembali. Demchenko memilih memakan kuda dengan gajah. Ide tadi sudah nggak berlaku ya, karena petak H4 dijaga benteng. Anan kuda ke D5 sekak. Di sini, Demchenko raja E8. Tapi kita analisis sebentar ya. Apakah kalian percaya bahwa di sini best move-nya adalah memakan kuda dengan menteri, gajah kali menteri, gajah kali benteng, dan raja kali gajah. Jika benteng C ke G8, ada pion F5 sekak. Jika raja kali pion, ada benteng F2 sekak. Gajah menutup, benteng kali gajah sekak, raja E7, benteng kali pion sekak. Mau raja E8 atau D8, tetap menteri D7 skakmat. Oke, kita kembali. Gerakan Demchenko ini, yaitu raja ke E8, adalah gerakan blunder. Coba kalian pikirkan bagaimana skema skakmat yang bisa terjadi. Oke, di sini Anan memainkan menteri G8 sekak dan mengorbankan menterinya. Dan ini adalah gerakan brilian. Sebelum benteng kali menteri dan benteng kali benteng skakmat, di sini juga Anton Demchenko menyerah. Benar-benar hebat permainan dari Anan kali ini. Dia terus melakukan serangan kombinasi dan bermain dengan hati-hati. Dan permainan ini ditutup dengan pengorbanan menteri yang sangat indah. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chefs, terima kasih guys.